Pada tanggal 24, Taiwan kembali bertambah 2 kasus lokal COVID-19 yang keduanya berasal dari infeksi klaster Taoyuan General Hospital. Kasus 889 adalah seorang pria berusia 60-an yang dirawat di kamar 12A pada tanggal 8 hingga 11 Januari. Dia muncul gejala menggigil dan kelelahan pada tanggal 20 dan demam pada tanggal 23 yang langsung dikarantina dan dinyatakan positif. Pendamping yang juga istrinya juga demam pada tanggal 22 dan terdiagnosis setelah dites. Keduanya belum pernah diperiksa sebelumnya dan tinggal di zona berisiko rendah kamar 12A. Dengan adanya kasus baru, area tersebut menjadi zona merah yang berisiko tertinggi. Semua yang sempat berhubungan harus karantina mandiri dan telah memanggil kembali semua dokter dan perawat untuk pemeriksaan ulang. Pada kasus sebelumnya, kasus 882 adalah anak tertua dari kasus 881. CCC memperbarui jejak kasus 882 yang pernah ke Pasar Senja Chongping pada tanggal 19 dan 20. Pasar tersebut kembali disinfeksi pada pagi ini. CCC pada konferensi pers tanggal 24 malam mengumumkan perluasan retrospektif kontak rumah sakit untuk karantina mandiri. Setiap pasien dan orang yang tinggal bersama, pendamping pasien dan orang yang tinggal bersama yang keluar dari TYGH pada 6 hingga 19 Januari, serta setiap kontak terkait perawatan medis kasus 889 diperkirakan mencapai 5.000 orang harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari terhitung sejak keluar dari rumah sakit. Setelah itu akan diambil sampel dan melanjutkan pembatasan diri selama 7 hari untuk pengetesan berikutnya. 我们认为有这样的一个警讯出来了哈，那我们应该做一个更完整的这防火墙。虽然这样子的影响很大，那不过在这样的一个非常时期，我们觉得这样做是比较完整的。Chen Shizhong menyatakan seluruh bangunan Taoyuan General Hospital tanpa membedakan lantai telah menjadi zona merah. Untuk meningkatkan kewaspadaan instansi medis, pemberitahuan ditambahkan pada data Askes di cloud. Mulai 6 Januari, setiap pasien dan pekerja yang pernah ke TYGH termasuk dalam target pembatasan diri mandiri. Kota Taoyuan memperluas karantina mandiri menjadi 5.000 orang. Area Taipei yang memiliki lingkaran hidup bersama dengan Taoyuan juga bersikap siaga. Kota Taipei telah menganalisis kemampuan hotel karantina akan menyediakan hampir 200 kamar untuk digunakan pusat. Sementara wali kota New Taipei, Hou Youyi, memperkirakan sekitar 400 hingga 500 orang tercatat dan meminta setiap kelurahan untuk membuat persiapan. Mulai saat ini, 54 rumah sakit di New Taipei juga melarang kunjungan pasien dan untuk pendamping dibatasi 1 orang. Polis asuransi pencegahan penyakit menular yang diluncurkan TFMI pada akhir tahun lalu laris terjual. Dengan premi tahunan sebesar $500 Taiwan akan menerima kompensasi $100.000 Taiwan jika menerima surat pemberitahuan karantina atau isolasi oleh CDC. Hal ini juga menimbulkan perhatian Dewan Pengawas Keuangan FSC. Oleh karena itu, TFMI juga mengumumkan jumlah pemohon telah melebihi kemampuan perusahaan sehingga akan berhenti menerima pemberian asuransi anti wabah pada jam 5 sore tanggal 25. Mengenai kontroversi polis asuransi, apakah akan menimbulkan kekhawatiran risiko moral di masyarakat, FSC menyatakan setiap perusahaan harus melakukan pengendalian risiko yang baik dan juga mengimbau masyarakat untuk tidak mencoba mengambil keuntungan dari polis asuransi. TNI Angkatan Laut mengerahkan perahu kecil dan naik ke kapal untuk memeriksa serta membawa penumpang kapal ikan ke kapal militer. Kapal Haijianxing 20 berbendera Taiwan ini dituduh melakukan penangkapan ikan secara ilegal di JEE Indonesia. Kapten kapal bermarga Hu dan 2 awak kapal Taiwan beserta 7 awak kapal Indonesia ditahan, sementara kapal ditarik ke pangkalan AL terdekat untuk penyelidikan. Menurut TNI AL, pada patroli rutin jam 10 pagi tanggal 22 menemukan kapal longline penangkap ikan tuna Haijianxing 20 yang diduga sedang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna Utara. Angkatan Laut menginstruksikan kapal untuk berhenti, tetapi kapal malah mencoba untuk kabur. Pada pemeriksaan awal menemukan kapal ikan tidak memiliki perizinan yang sah, menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan dan hasil tangkapan sebanyak 12 metrik ton di 4 kabin. 它只是经过那个海域而已啦，没有在那边捕鱼啦。 Asosiasi Perikanan Tongkang yang menerima laporan dari pemilik kapal mengatakan kapal Haijianxing 20 tidak beroperasi di wilayah tersebut dan meminta Kementerian Luar Negeri dan Departemen Perikanan untuk mengklarifikasi situasi secepat mungkin. Penangkapan ikan ilegal di JEE Indonesia akan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 20 miliar rupiah atau mendekati 40 juta dolar Taiwan.